Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Ihsaniyah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah bertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 15 dengan baris terakhir bacaannya khut thumma khut gharfatan lisika wa tamadmad biha salasan. Ya, lihat semua, ada kitabnya, dikasih tahu yang nggak tahu. Baris terakhir halaman 15 dengan bacaannya thumma khut gharfatan. Ya, langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma khudh darfatan li fika wa tamatmat biha salasan. Nah, ini dia penting. Kemudian setelah kita basmalah, kemudian kita siwak. Ya, sebelumnya kita membasuh pergelangan tangan dan kita niat di situ nawaitu sunanal wudu. Selesai. Nah, setelah pergelangan tangan barulah kita siwak. Kita siwak. Setelah kita siwak, khud gharfatan lifika. Ambillah air seteguk, ya, gharfah untuk mulutmu. Cara ngambil air bukan dengan dua tangan. Paham? Bukan dengan dikerankah, ya, digayung. Jadi bukan ngambilnya dengan dua, tapi cukup satu. Air turun, ambil. Lifika, untuk mulutmu. Dalam bahasa Arab, takbir fi lebih utama ketimbang fam. Lifika. Nah, apa yang dilakukan? Watamatmat. Setelah masuknya air ke dalam mulutmu, tamatmat, kumur. Di dalam penjelasan membasuhkan, ya, mulut, kumur dan masukkan air ke dalam hidung, ini lebih utama sekaligus. Nih, air turun, masukin ke mulut. Begitu. Kita gimana? Kok pada bengong? Tapi wudhu belum nih? Hati-hati kan? Mulut dulu, baru gitu. Afdolnya satu gharfah. Nih, apa bilangnya? Ciduk. Itu afdolnya ini cidukan buat mulut dan hidung. Jadi ngelakuin cukup 3 kali. Istinsar namanya itu. Lagi. 3 kali begitu. Itu yang
riwayat hadisnya lebih kuat ketimbang satu-satu. Mulut dulu 3, baru hidung. Maka disebut watamat biha salatan, dan kumur-kumur 3 kali. Kemudian cara-cara kumur gimana? Cara-cara kumur-kumur. Cara kumur-kumur itu dengan kita puterin tuh dari air yang ada dalam mulut gitu. Bersihin kotoran yang ada dalam mulut. Puterin. Nah, wabalik fi raddil ma, puter itu air ilal ghalsamah. Arti ghalsamah di sini sampai kerongkongan. Sampai kerongkongan. Jadi bukan apaan begitu? Ya, buat masukin. Makanya itu kalau modelnya begitu susah tuh. Tapi bisa sih kalau pelan kan. Ini langsung dibuang dulu, ya kan? Baru ini baru putar. Tapi hidung dulu yang keluar, ya kan? Satu nih. Nah ini masih sisa, puterin. Sudah bisa. Jelas ya? Puterin sampai ke kerongkongan. Illa antakuna shaiman, melainkan kalau dia posisinya lagi berpuasa, melainkan bahwa dia itu berpuasa. Fatarfuqa, maka jangan berlebihan. Sekalipun puasanya puasa jangan berlebihan. Jadi kumur-kumur aja sekedar doang. Berlebihan gimana? Batal puasa. Karena kenapa? Kumur-kumur hukumnya sunnah. Itu. Dan yang membatalkan puasa masuknya segala sesuatu di dalam rongga yang terbuka. Mulut rongga terbuka. Jadi masuk ke dalam batal puasanya. Ya. Nah, makanya pelan-pelan, jangan berlebihan. Wa qul, dan katakanlah Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, bantulah aku, berikanlah aku ma'unah atau i'anah, pertolongan. Berikanlah aku pertolongan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. So, biar merasa lezat dalam baca Quran. Biar merasa nikmat baca kita Quran. Tuh. Layaknya kita, ya. Layaknya kita melakukan apapun kenikmatan. Nah, kita bisa juga rasakan ketika kita baca Quran. Sekarang kan kita susah. Baca Quran aja jarang. Gimana kita mau dapatkan ketentraman hati? Ketentraman hati ketika baca Quran. Jadi, obatnya hati ketika baca Quran. Baca Quran juga bukan sekedar baca doang. Pahamin. Yang diinginkan dalam agama kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak memperhatikan dalam arti bacaan Al-Qur'an? Itu. Jadi yang terpenting adalah kita baca dengan kita paham. Disinilah kita akan dapatkan ketentraman. Lalu apa lagi? Wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, bantulah aku untuk biar banyak zikir ketimbang megang handphone. Dikit-dikit handphone aja. Ngaji aja megang handphone. Yang ada di sini. Sono. Udah otaknya dengan handphone kita sekarang. Bangun pagi handphone. Jalan harus handphone.
Masuk rumah, lihat. Nah, kita pengen, ini ya Allah, bantulah aku untuk biar banyak zikir. Ingat kepadamu. Nah, gimana? Biar kita mendapatkan pengaruh dalam zikir. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalah Mu'awanah, beliau mencatatkan di sana. Cara bagi orang akan mendapatkan pengaruh zikirnya. Apa dikatakan? Man qa'ada ala taharatin. Siapa yang duduk di atas kesucian. Ya, fi khalwatin, dalam keadaan sendiri. Mustaqbilul kiblah, ngadep kiblah. Mutrikur ra'si, tundukin kepala. Ya. Sakinul atraf, seluruh anggota tubuhnya tenang, nggak garuk-garuk. Jarang mandi. Ya, jarang mandi jadi garuk-garuk udah. Sakinul atraf, tenang semua. Anggota tubuhnya tenang. Ada kiblat sendiri, ya. Lalu apa tadi? Ya, tundukkan kepalanya. Tsumma dzakarallah, baru zikir kepada Allah. Begitu. Adabnya begitu. Langsung dia jadi nggak langsung zikir, lihat dulu, pakai wudu. Tsumma dzakarallah biqalbin hadir. Kemudian dia zikir pada Allah dengan hati yang hadir. Wa adabin wafir, adab yang terpenuhi. Nah, kalau udah begitu didapatkan, baru pengaruh yang luar biasa di dalam zikirnya. Makanya pentingnya kita ngaji, ya. Jadi jangan bengong ngaji pikiran kemana-mana. Banyakan ngaji, soalnya begitu. Cukup ngaji malam Kamis. Iya. Nyatet, nanya, begitu yang diinginkan. Ya, jangan keroncongan, pikirin kebuli jadinya. Jadi ngaji pengen kebuli doang. Ya, ingat itu ada. Maka kalau kita lakukan itu, pasti pengaruh yang sangat ya berkesan dalam zikir kita. Di situ dah akan adanya rasa rindu untuk ingat Allah. Pengen ingat Allah, zikir lagi. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dengan menyatakan, dia menyatakan kasrat alayya syara'i. Udah kebanyakan aku ya Rasulullah dari perintah-perintah agama. Dullani ala syai'in ata'abbas alaih. Beritahukan kepadaku sesuatu saja, satu saja yang aku bakal berpegang terus sampai aku mati. Udah terlalu banyak perintah ini, perintah, ane pengen satu aja istiqomah. Maka apa yang Nabi berikan resepnya, beliau nyatakan la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidah ente selalu basah di dalam zikir kepada itu aja. Itu aja. Mau ya ucapin subhanallah, mau tahlil la ilaha illallah, mau selawat kepada Nabi, semuanya itu. Kalau lidah kita bakal basah dalam zikir pada Allah, maka di sini ya Nabi memberikan resep, udah itu ente tancapkan, langgengkan, bakal dapatkan kebahagiaan. Wasabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan mantapkanlah kepada diriku untuk ucapan sabit. Artinya apa? Untuk ucapan di akhir hayat, la ilaha illallah. Ketika di ujung akhir hidupku dan juga ketika berada di akhir. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah. Siapa orang yang di penghujung akhirnya mengucapkan la ilaha illallah,
pasti dia masuk surga. Wa in zana wa in saraq, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri. Itu ucapan harus kita pahami, ya. Pasti bakal masuk surga. Tapi siapa yang menjamin bahwa dia bakal bisa mengucapkan akhirnya la ilaha, sedangkan setiap harinya berbuat maksiat? Loh, setiap hari berbuat maksiat, 5 waktu dia tinggalin, nggak ada zikir, nggak ada selawat, benci sahabat, benci ahlul bait, benci ulama. Tapi dia bisa jamin dia mengucapkan la ilaha illallah. Kayak orang jatuh dari gunung, ya, terbang bebas dari nggak usah gunung deh, Monas deh, terbang, jatuh. Yang biasanya kalau jatuh dari ketinggian, orang yang biasa jatuh dari ketinggian biasanya mati atau hidup? Mati. Jarang nggak hidup? Jarang. Itu begitu ulama memberikan perumpamaan. Orang yang senantiasa berbuat maksiat jarang meninggalnya dalam keadaan iman. Tapi sebaliknya, orang yang benar-benar menjalankan perintah, menjauhkan larangan, itu seperti dia lagi jalan kesandung, kepleset, ya, dari pisang tuh, kulit pisang, kan licin, jatuh dia. Paling cuma memer doang, ya kan? Keseleo doang, ke Cimande selesai, ya kan? Jatuh. Banyaknya gimana itu? Kalau jatuh mati nggak langsung? Enggak kan? Jarang dapetin jatuh langsung mati. Itu begitu. Orang yang berbuat baik, yang setiap hari melakukan perintah, dijauhkan larangan, itu jarang meninggalnya su'ul khotimah. Apalagi dia senantiasa ucapkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Itu dia. Jadi ini penting. Kita ucapkan la ilaha illallah, tetapi apakah kita yakin nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan? Mungkin ada biografi, kalau nggak salah itu di Hadramut, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syihab. Ya, ini seorang wali, masya Allah, orang soleh. Beliau pas ketika menghadiri hall lil Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita baca ya Rabbana a'tarafna itu, ya, beliau menyatakan, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah, meninggal langsung serentak mereka yang dengar dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah, meninggal tuh, masya Allah, langsung serentak diteruskan. Yang hadir orang-orang ulama yang hadir pada paham itu hadisnya, ya, itu kan hadis Nabi. Siapa yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, ini ngomong la ilaha illallah, langsung dijatuh. Maka serentak mereka yang dengar dakhalal jannah. Ya, jadi Allah maja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita mendapatkan anugerah bisa mengucapkan di akhir hidup kita la ilaha illallah. Tsumma khud gharfatan li anfika. Deh, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ada pertanyaan silakan. Itu ingetin tuh, ya, doanya tadi. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Tulis aja. Ya kan? Tersuruh nih, ya. Ada santri bantuin tulis. Fotokopiin. Ya. Jadi keluar dapat manfaat. Majlis kita keluar bisa diamalin.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم